Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadratal muhtaram, Bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dilimpahi nikmat sehat wal afiah, nikmat mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan bersama majelis taklim kita. Untuk itu marilah kita buka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita, memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, serta ilmu yang diridhoi. Nafa'ana Allah bi ulimihi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak-bapak yang sedang melaksanakan buka puasanya, silakan untuk dinikmati, dan jangan lupa nanti gerabahnya mohon untuk dicuci dan dikembalikan lagi. Kalau melihat piring, mangkok maupun yang lain masih tergeletak di bawah, dimohon untuk bisa mengambil dan mencucinya serta merapikan ke tempatnya. Setelah itu dipersilakan untuk mengikuti taklim di dalam masjid. Ya, dimohon untuk selesai buka puasa agar bisa mengikuti taklim di masjid dan tidak mengobrol sendiri di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Melanjutkan taklim kita yang kemarin tentang hadis yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih atau Wahab bin Munabbah. Barang siapa yang mau melafatkan, mau mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, yaitu senantiasa berzikir atau menjaga kalimat la ilaha illallah, maka hutimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Allah akan menghapus dosa orang tersebut 4.000 dosa dari jenis dosa besar. Artinya barang siapa yang mau memegang teguh kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu wa warada fi majlisi tafsiril Quran li Syekh Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai. Riwayat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa suatu ketika Ya'qub Al-Kisai pernah ada di satu majelis tafsir atau majelis taklim. Ya'qub Al-Kisai berada di majelis taklimnya Imam Zahid rahimahullahu taala anna Hazim. Nah, di situ terdapat salah seorang Hazim bin Walid. Jadi Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau diceritakan dalam hadis tersebut, marudo fa inni fa'ata tabiban fa akhoda nabdahu qala laisa fihi illatun,
bahwa suatu ketika Hazim bin Walid ini mengikuti majelisnya Imam Zahid Ya'qub Al-Kisai. Di situ Hazim bin Walid, beliau ini dianggap sakit oleh teman-temannya, termasuk dianggap sakit oleh Ya'qub Al-Kisai. Maka fa'ata tabiban fa'akhoda nabdohu qala laisa fihi illatun. Karena dilihat sakit, maka Hazim bin Walid ini dibawa ke dokter, diperiksakan ke dokter. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter, di situ laisa fihi illatun, tidak terdapat penyakit yang diderita oleh Hazim bin Walid. Walakin as'aluhu an halihi fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi. Nah, orang-orang yang mengantarkan termasuk dokter bilang kepada teman-temannya, wahai teman-temannya Hazim, silahkan tanya langsung kepada Hazim tersebut, kepada pasien tersebut. Mengapa? Karena fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi, karena sesungguhnya dia ini yang lebih tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dia lebih tahu apa penyakit yang dideritanya. Fasa'aluhu qala laisa fi nafsi illatun. Dijawab oleh Hazim bin Walid, ketika orang-orang ini bertanya, ya Hazim, sesungguhnya kamu ini kenapa? Kelihatannya kamu sakit, tapi setelah kita antarkan, kita periksakan ke dokter, dokter menyatakan kamu tidak sakit. Nah, dijawab oleh Hazim bin Walid, laisa fi nafsi illatun, aku tidak sakit, tidak ada penyakit yang aku derita. Wa illati al khaufu minallahi ta'ala. Dan kalau kamu pengen tahu sakitku apa, sakitku adalah al khauf minallahi ta'ala al aziz al wahhab. Sakitku, jadi ilah itu artinya penyakit. Maka dalam ilmu nahwu itu ada namanya ilmu sorof, ada namanya huruf illat, yaitu huruf yang jadi penyakit, huruf yang bisa merusak tatanan kalimat. Wa illati al khaufu minallahi ta'ala al aziz al wahhab, bahwa penyakitku, kalau kamu tanya penyakit saya, penyakitku adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha pemberi. Wa khauful irdi wal hisabi wa khaufi zawalil iman. Terus takut apanya? Yang kamu takuti dari Allah itu apa? Yaitu wa khaufil irdi wal hisabi wa khaufi zawalil imani wa asiru mustahiqqan lil adab. Saya takut kepada Allah, kemudian saya takut kehilangan kehormatan saya. Kehormatan di sini jangan diartikan sebatas kehormatan kelamin, tidak. Tapi kehormatan sebagai seorang hamba. Kehormatan sebagai seorang hamba, contohnya apa? Imannya hilang, itu adalah kehormatannya hilang. Saya takut kehilangan kehormatan, saya takut hisabnya Allah, saya takut hilangnya iman saya, wa asiru mustahiqqan lil adzab, dan saya takut ketika nanti saya mati, maka saya ini mustahiqqan lil adzab, yaitu orang yang harus menerima azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahik ini orang yang menerima. Saya takut ketika saya nanti mati, saya takut hisabnya Allah. Kalau hisab saya ini cenderung banyak amal buruknya, saya takut ketika saya mati hilang iman saya dan saya dinyatakan sebagai mustahik azab, yaitu orang yang wajib menerima siksanya Allah. Fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil imani, maka beruntunglah orang-orang yang keluar dari dunia, artinya meninggal, keluar dari dunia ini masih membawa iman. Beruntunglah orang-orang yang meninggal dunia ini meninggalnya masih membawa iman kepada Allah. Wa masiruhu ilal janan, dan tempat kembalinya adalah ke dalam surga.
Maka beruntung siapapun orang-orang yang meninggal dan meninggalnya masih membawa iman dan takwa kepada Allah, dan hasil atau tempat kembalinya adalah masuk ke dalam surga. Maka dalam tiba itu ada fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Beruntunglah orang-orang yang mau mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang Al-Barzanji. Wa huqiya an Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani, atau aja yang baca Al-Mizni rahmatullahi alaihi. Maka dari cerita Hazim bin Walid di sini adalah Hazim bin Walid ini punya penyakit rasa takut. Apakah kita semua harus punya rasa takut? Ya, takut kepada Allah. Selain kita punya rasa takut, kita juga punya roja, yaitu berharap rahmatnya Allah. Kita semua wajib punya rasa takut kepada Allah, rasa takut akan siksanya Allah, takut akan hisabnya Allah. Tapi tidak boleh hanya sekedar takut saja. Kita harus punya roja, yaitu berharap. Maka dalam ilmu tasawuf itu khauf dan roja itu adalah dua konsep yang harus berbarengan. Saya kasih contoh, Pak. Andaikan di sini ada di masjid ini pada hari Jumat, sholat Jumat itu hanya terdapat 20 jamaah, 20 orang. Kemudian orang tersebut itu kira-kira menurut panjenengan lebih baik mendirikan Jumatan atau tidak, Pak? 20 orang kira-kira lebih baik mendirikan Jumatan atau tidak? Atau pilih sholat duhur? Jawab aja, Pak, gak apa-apa. Mendirikan. Nah, kalau kita mendirikan berarti kita ikut konsep roja, yaitu berharap Allah masih menerima sholat Jumatnya jamaah yang berjumlah 20. Kalau kita tidak mendirikan berarti kita takut karena jumlah belum mencapai jumlah ideal 40 jamaah, kemudian kita tidak melaksanakan Jumat. Nah, lebih baik yang mana? Lebih baik kalau untuk kita adalah memperbanyak atau memilih konsep roja, yaitu berharap kepada Allah. Kalau memang kita sudah kesehariannya kita ini sudah bermuamalah dengan Allah, keseharian kita ini sudah sering berinteraksi dengan Allah, maka kita memilih khauf. Khauf bukan berarti kita meniadakan syariat, yaitu sholat Jumat. Maka ketika hanya 20 jamaah itu menurut madhab Syafi'i secara ideal tidak sah. Tidak sah karena belum mencapai 40. Tapi ada ashabnya, pengikutnya ini yang memperbolehkan jamaah Jumat ini kurang dari 40. Bahkan ada madhab lain ini yang memberikan pendapat bahwa asal ada imam dan makmum 2 orang saja itu sudah boleh. Yang penting rukunnya itu sudah ada, yaitu khutbah. Nah, ketika kita memilih tadi, kita tetap melaksanakan sholat Jumat, berarti kita rojak kepada Allah, berharap Allah tetap menerima ibadah kita. Meskipun secara ideal, secara hukum fikih madhab Syafi'i itu belum mencapai, tapi nanti ashabnya, pengikutnya ini ada yang mengatakan boleh. Ya, itu adalah kita memiliki rasa roja. Jangan hanya punya rasa takut kepada Allah, jangan hanya takut kepada Allah. Kalau kita sekedar takut, itu berarti kita kayak menganggap Allah itu galak, Pak. Padahal Allah itu dia Zat yang maha Rahman Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu juga yaghfiru liman yasha, mengampuni hamba-hamba yang ia kehendaki, juga wa yu'adzibu may yasha,
yang mengadab, menghukum hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi kita tetap berharap Allah ini tetap merahmati kita. Allah pasti merahmati kita. Nah, rojak kita ini kita sudah mempraktekkan setiap hari, yaitu sholat kita. Sholat kita setiap hari kita tidak pernah tahu apakah kita diterima atau tidak, tapi kita tetap berharap Allah menerima ibadah kita, Allah menerima amal kita. Ya, jadi ketika kita memiliki khauf itu juga dibarengi dengan roja, agar kita tidak menganggap Allah itu hanya maha yu'adzib saja, tapi Allah juga maha yaghfiru. Wa hukiya an Abi Bakar bin Abdillah, maka dari cerita tersebut orang tersebut Hazim bin Walid ini karena punya rasa takut, maka di situ Imam Hazim bin Walid ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pesannya dari Sayyidina Ali yaitu fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil iman. Beruntunglah orang-orang yang keluar dari dunia, yaitu yang meninggal dunia itu masih membawa iman, dan tempat kembalinya adalah surga. Nah, kita semua insya Allah sudah pasti akan kembali ke surga. Kenapa? Karena Nabi Adam, kita kan anaknya Nabi Adam, Pak, anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam itu rumah pertamanya adalah surga. Berarti kita akan kembali ke rumah kita, ke rumah kakek kita, yaitu di surga.